wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Pembiayaan Kesehatan akan menjelaskan terkait health financing system. Penasaran kan? Tonton sampai habis. Halo guys, di sini kita akan menjelaskan terkait health financing system. Kalian tahu nggak sih apa itu health financing system? Health financing system atau biasa kita sebut sebagai sistem pembiayaan kesehatan. Ini merupakan bagian dari sistem kesehatan, dan sistem kesehatannya sendiri itu merupakan suatu kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan dari perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan. Nah, dalam sistem pembiayaan tersebut ini biasanya membahas terkait atau tentang pembiayaan untuk program-program kesehatan. Nah, program kesehatannya itu apa aja sih? Program kesehatannya itu program yang berhubungan dengan penerapan langsung ilmu dan teknologi kedokteran. Nah, teman-teman, biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut. Sudut apa aja? Yang pertama itu sudut dari penyedia pelayanan kesehatan atau biasa disebut dengan health provider. Ini merupakan besaran dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sudut yang kedua yaitu pemakaian jasa pelayanan atau biasa kita sebut health consumer. Ini merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Oke, tadi sudah dijelaskan sekilas terkait health financing system. Lalu bagaimana cara implementasinya? Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada beberapa hal pokok, yakni berkesinambungan pembiayaan, program kesehatan prioritas, reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai perorangan, atau yang biasa kita sebut sebagai out-of-pocket funding, menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan dalam akses pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa. Lalu, sumber-sumber dana biaya kesehatan berbeda pada beberapa negara. Namun, dalam sumber dana ini secara garis besarnya itu berasal dari yang pertama anggaran pemerintah, kedua anggaran masyarakat, ketiga bantuan biaya dari dalam dan luar negeri, keempat gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya ada macam biaya kesehatan. Jadi macam biaya kesehatan itu dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pelayanan kedokteran. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran yang tujuan utamanya adalah mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan pasien. Lalu yang kedua ada pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Lalu ada masyarakat pokok biaya kesehatan. Jadi biaya kesehatan yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu yang pertama ada jumlah. Jadi jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan memanfaatkannya. Lalu yang kedua ada penyebaran. Jadi penyebaran dana harus teralokasikan dengan baik. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan. Jadi pemanfaatan juga harus diatur dengan seksama syarat kedua dan ketiga yang terpenting itu. Baik, selanjutnya ada syarat pokok biaya kesehatan, upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lain, yaitu peningkatan efektivitas, upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar seperti mengutamakan upaya pencegahan bukan pengobatan penyakit. Lalu yang kedua itu peningkatan efisiensi. Jadi mekanismenya itu seperti yang pertama standar minimal pelayanan, yaitu standar minimal sarana dan standar minimal tindakan.
Lalu kerjasama, jadi kerjasama itu dengan baik institusinya atau penggunaan alat kedokteran yang mahal, dan kerjasama sistem atau sistem rujukan. Baik, selanjutnya ada model sistem pembiayaan. Kebijakan kesehatan seperti apa sih yang layak diterapkan di Indonesia? Jadi sistem pembiayaan yang bagaimana yang cocok dengan kehidupan masyarakat kita. Terdapat beberapa model sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara berdasarkan sumber pembiayaannya. Jadi yang pertama itu ada pembiayaan langsung oleh pasien. Jadi ciri utama pembiayaan langsung oleh pasien adalah setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Jadi yang kedua ada user payment. Dalam model ini pasien membayar secara langsung biaya pelayanannya dalam pelayanan kesehatan itu dengan baik. Jadi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Lalu ada shipping based. Biasanya model ini hanya mampu mencakup pelayanan kesehatan primer dan akut, bukan pelayanan kesehatan yang bersifat kronis dan kompleks. Jadi yang biasanya tidak bisa ditanggung oleh setiap individu meskipun dengan mekanisme saving. Yang keempat ada informal. Ciri utama model ini adalah bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan formal, misalnya dokter, bidan, tetapi juga pada provider kesehatan lain, misalnya mantri dan pengobatan tradisional, tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besarannya, jenis, dan mekanisme pembayarannya. Yang kelima ada insurancer based. Sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi mempunyai perbedaan utama di mana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan masalah pokok biaya kesehatan. Nah, masalahnya itu yang pertama ada kurangnya dana yang tersedia, yang kedua itu ada penyebaran dana yang tidak sesuai, yang ketiga itu ada pemanfaatan dana yang tidak tepat, yang keempat itu ada pengelolaan dana yang belum sempurna, yang kelima itu ada biaya kesetaraan yang makin meningkat. Nah, yang makin meningkat itu yang pertama ada tingkat inflasi, yang kedua ada tingkat pemerintah, selanjutnya ada kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, terus ada perubahan pola hubungan dokter dan pasien, terus ada lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Nah, yang terakhir itu ada penyalahgunaan asuransi kesehatan. Nah, di sini ada upaya penyelesaian biayanya. Kan tadi ada masalah. Nah, di sini ada upaya penyelesaian biaya kesehatan. Nah, yang pertama itu ada biaya upaya meningkatkan jumlah dana. Nah, dengan cara yang pertama itu dari pemerintah. Nah, yang kedua dari badan atau badan di luar pemerintah. Nah, terus yang kedua itu ada upaya memperbaiki penyebaran dan pemanfaatan dan pengendanaan dana dengan cara penyempurnaan sistem pelayanan. Yang kedua ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola. Nah, selanjutnya ada upaya pengendalian biaya kesehatan dengan cara yang pertama itu ada memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan. Nah, terus ada memperlakukan peraturan studi kelayakan. Nah, yang ketiga ini ada memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana. Nah, selanjutnya itu ada penempatan standar baku pelayanan kesehatan. Nah, terus ada penyelenggaraan program menjaga mutu. Selanjutnya juga ada penyelenggaraan pengaturan tarif pelayanan. Yang terakhir ini ada asuransi kesehatan. Nah, biaya pelayanan kedokteran. Nah, di sini biaya pelayanan kedokteran adalah bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang ketersediakan untuk penyelenggaraan
dan memanfaatkan pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat mekanisme. Nah, pembiayaan diberikan menjadi dua. Yang pertama itu ada pembayaran tunai atau free for service. Yang kedua itu ada pembiayaan di muka atau health infrastructure. Nah, selanjutnya ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, biaya pelayanan kesehatan masyarakat ini adalah bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus disediakan atau penyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Nah, mekanisme dapat dibedakan menjadi dua macam ya, kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada mekanisme pembiayaan sentralisasi, yang kedua itu ada mekanisme pembiayaan desentralisasi. Nah, desentralisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada otonom, yang kedua itu ada semi otonom. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.